Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Beta Windiana Putri dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hari ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema etika dan kepemimpinan dalam manajemen perspektif Islam. Tema ini penting karena sekarang kita hidup di era modern atau zaman serba cepat dan penuh persaingan. Seringkali orang fokus terhadap target materi, tetapi lupa bahwa dalam Islam, kesuksesan itu bukan cuma soal dunia, tetapi juga soal pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu etika dalam manajemen Islam? Dalam Islam, etika dikenal dengan istilah akhlak. Akhlak itu meliputi kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Jadi, bukan sekedar aturan perusahaan, tetapi nilai-nilai spiritual yang mengatur hubungan kita dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan alam sekitar. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan pentingnya amanah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyamilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, lalu dipikulah amanah itu dengan manusia. Sesungguhnya manusia itu amat sangat zalim dan amat bodoh. Ayat ini memberi pesan sangat amat mendalam. Manusia memikul amanah yang bahkan langit, bumi, dan gunung-gunung enggan memikulnya. Artinya, tanggung jawab kita di dunia ini sangat amat berat, termasuk dalam hal memimpin dan mengelola organisasi atau perusahaan. Kepemimpinan dalam perspektif Islam. Dalam Islam, kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tetapi amanah. Pemimpin tidak dilihat dari seberapa tinggi posisinya, tetapi seberapa besar tanggung jawab yang ia emban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Hadis ini sederhana tetapi luar biasa dalam maknanya. Bahkan seorang individu pun adalah pemimpin untuk dirinya sendiri. Kalau kita seorang mahasiswa, kita bertanggung jawab atas terhadap ilmu yang kita cari. Kalau kita seorang kepala keluarga, kita bertanggung jawab terhadap keluarganya. Apalagi kalau kita jadi pemimpin organisasi atau sebuah perusahaan, tanggung jawab kita pasti lebih berlipat ganda. Ciri-ciri kepemimpinan Islami. Dalam manajemen Islam, seorang pemimpin harus memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, ada amanah, yaitu artinya dapat dipercaya dan tidak mengkhianati jabatannya. Yang kedua, adil, memberikan keputusan tanpa pilih kasih. Yang ketiga, musyawarah, yaitu mengambil keputusan dengan melibatkan pendapat orang lain. Yang keempat, memberikan teladan atau uswah hasanah, yang artinya pemimpin harus menjadi contoh yang baik. Yang terakhir, yang kelima, pelayanan, yaitu pemimpin melayani yang dipimpin, bukan minta dilayani. Model ini berbeda dengan gaya kepemimpinan otoriter. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menjadi pimpin yang rendah hati, mendengarkan sahabatnya, dan selalu adil.
Implementasi etika dan kepemimpinan manajemen Islam. Kalau kita berbicara praktiknya di dunia kerja maupun dunia organisasi, nilai-nilai Islam bisa kita terapkan. Misalnya, yang pertama, saat mengelola tim, berlaku jujur dan transparan soal target dan pembagian tugasnya. Yang kedua, mengambil keputusan, utamakan musyawarah biar semua merasa dihargai. Yang ketiga, kalau ada kesalahan, pemimpin harus mengakui dan memperbaiki, bukan malah menyalahkan orang lain ataupun bawahannya. Yang keempat, dalam penggunaan sumber daya, hindari korupsi atau penyalahgunaan fasilitas. Pendekatan ini bukan hanya untuk membuat organisasi sukses, tetapi juga mendatangkan keberkahan, karena kerja kita niatnya ibadah, bukan sekedar mencari untung. Walaupun untuk saat ini kita belum menjadi pemimpin, tetapi kita semua tetap memimpin untuk diri kita sendiri. Bagaimanapun kita sudah mengatur waktu, mengelola emosi, dan bersikap etis dalam belajar. Itu pun termasuk dari bagian manajemen Islam. Bayangkan kalau kita biasakan sejak saat ini, jujur saat ujian, disiplin mengerjakan tugas, menghormati dosen dan teman, kebiasaan ini akan terbawa saat kita bekerja nanti. Jadi, ketika kita diberi amanah lebih besar, kita sudah siap secara mental dan spiritual. Sebagai penutup, mari kita ingat, kepemimpinan dalam Islam adalah amanah dan ujian. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dipimpinnya. Etika menjadi pondasi dan keberhasilan sejati bukan cuma dilihat dari materi, tetapi juga dilihat dari keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa menjadi pemimpin yang beretika, adil, dan amanah. Minimal memimpin diri sendiri, lalu kelak menjadi pemimpin orang lain. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'i muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati ahya'i minhum wa amwati innaka sami'un qaribun mujibud do'awati Dial hajati. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengurangan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.